Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual topik 1 pembelajaran berdiferensiasi oleh kelompok 5. Kelompok 5 beranggotakan saya Febri Ilham Saputra, Vina Ayuni Arifah, Lutfia Fajar Khairunisa, Nurmiati, Rizky Ayus Daningrum, dan Rizky Hanara. Pada pembelajaran berdiferensiasi, menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Mahfud pada tahun 2023, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal, yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dilakukan. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik. Kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik, yang kedua memaksimalkan kualitas pendidikan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kebutuhan belajar peserta didik ada 3. Yang pertama, kesiapan. Itu merupakan sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah minat. Minat di sini adalah minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik yang beragam dan juga menjadi motivasi dalam belajar. Yang ketiga adalah profil belajar, yaitu mengacu pada pendekatan atau cara yang paling efektif untuk peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Aspek pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk, dan yang keempat adalah diferensiasi lingkungan belajar. Teori yang mendukung itu yang pertama adalah teori sistem ekologi, yang selanjutnya adalah teori multiple intelligence, yang ketiga adalah teori of zone proximal development, dan yang keempat adalah learning modalities. Teori sistem ekologi. Yuri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikut penjelasan mengenai urutan sistem tersebut. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua adalah mesosistem. Hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga,
dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Kemudian, sistem ekologi yang keempat adalah makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Dan yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencangkup berbagai peristiwa yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Pada penjelasan teori Bronfenbrenner tersebut, dijelaskan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Teori multiple intelligences, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori multiple intelligences ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan ini memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut adalah yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin akan merasa sulit untuk duduk diam dalam waktu yang lama dan mudah bosan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada peserta didik, biasanya dia akan berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan
serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh seorang penulis, ilmuwan, dan filsuf. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik dan mengemukakan kompromi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam ZPD, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi masing-masing siswa. Pada teori ini, terdapat dua level untuk mengukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Learning modalities. Modalitas learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang berbeda secara individu, seperti mana perbedaan sidik jari dalam setiap individu. Pendapat lain mengatakan, modalitas belajar merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi menurut De Potter dan Hamci tahun 2003. Sedangkan menurut Zaini dalam Sundari 2009, modalitas belajar adalah karakteristik dan preferensi atau pilihan individu untuk mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi yang diterima. Gremley dalam Zakaria 2007 berpendapat pula bahwa modalitas belajar melibatkan aspek-aspek personality, pemrosesan pesan, interaksi sosial, kecenderungan terhadap garis panduan, tumpuan perhatian terhadap suatu yang baru, unik, dan terdapat di dalamnya kelainan dalam diri individu. Modalitas belajar yang berkesesuaian dengan diri seorang individu adalah salah satu penentuan ke arah kecakapan dan kebolehan mengasimilasikan ilmu yang dipelajari dengan cemerlang dan berkesan. Menurut
Chambers dalam Zakaria 2007 mengatakan, gaya belajar yang sesuai penting untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Chambers juga berpendapat bahwa pelajar harus menggunakan gaya pembelajaran sebagai kekuatan mereka di bidang akademik. Hal ini dikarenakan gaya belajar yang bersesuaian dengan ciri pembelajaran akan menyebabkan pelajar di semua peringkat lebih bermotivasi dan meningkatkan pencapaian akademik. Dalam prosesnya, gaya belajar dibagi menjadi 3 bagian atau pengelompokan, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Berikutnya, implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Pada saat awal pembelajaran, guru melakukan apersepsi kepada peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menghubungkan pengalaman lama dan pengetahuan baru dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik memahami hal-hal yang akan diberikan atau materi yang akan diajarkan. Dari kegiatan tersebut, guru juga dapat mengetahui seberapa jauh kesiapan belajar dari peserta didik. Berdasarkan hasil tersebut, peserta didik dapat dipetakan sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan gaya belajar atau learning modalities. Peserta didik pasti memiliki gaya belajar yang berbeda dalam kegiatan belajarnya. Di dalam kelas, seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan atau strategi untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Ada 3 tahap proses belajar, yaitu menerima informasi, memahami dan mengerti informasi, serta tahap mengingat atau memproduksi informasi. Pada tahap menerima informasi yang diterima melalui sumber belajar dan anak belajar menggunakan panca inderanya. Dalam menerima informasi, ada 3 kategori tipe anak, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Memahami gaya belajar siswa merupakan cara dan teknik terbaik untuk memaksimalkan potensi diri masing-masing peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah menemukan gaya belajar siswa yang tepat, maka kita dapat mengetahui dan menentukan metode yang terbaik untuk memberi pelajaran atau materi kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu ada implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan profil belajar. Di dalam kelas, profil belajar peserta didik terdiri dari minat apa yang dipelajari di rumah, gaya belajar, kebutuhan khusus, preferensi belajar, latar belakang peserta didik, konsentrasi pembelajaran dinamis, prior knowledge, kultur, prior experience, karakter, waktu dalam pengerjaan tugas, status ekonomi, dan linking school. Guru harus mampu memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini dan memberikan kesempatan kepada peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan pada peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua, sehingga akan terjalin komunikasi yang dapat melakukan pemenuhan pada kebutuhan peserta didik tersebut. Selanjutnya, implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan minat belajar. Peserta didik juga memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Sepanjang tahun, peserta didik yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Nah, melalui pengelompokan minat yang berbeda, dapat menghubungkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya, sehingga seorang guru diharapkan dapat meningkatkan minat dari peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.